warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi berjudul otonomi daerah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yoananda. Sedang saya Sylvia Sarifina Barat. Saya Anis Bolon. baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan kewenangan kepada wilayah atau daerah saya ulangi, otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan kewenangan pada suatu wilayah atau daerah dalam suatu negara untuk mengatur urusan internalnya sendiri dengan tujuan membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua, sejarah otonomi daerah akan dibacakan oleh rekan saya, Sylvia. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Sejarah otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada awalnya terdapat beberapa upaya desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi khusus kepada provinsi sebagai unit administratif di bawah pemerintah pusat. Yang kedua, era reformasi. Pada tahun 1999, seiring dengan reformasi politik yang terjadi di Indonesia, otonomi daerah memiliki agenda penting. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan internalnya sendiri. Yang ketiga, perkembangan dan perubahan. Sejak diperkenalkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, terdapat perkembangan dan perubahan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan daerah semakin diperluas, termasuk dalam hal pemerintahan, keuangan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Daerah juga memiliki pemerintah sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, penyesuaian dan evaluasi. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap sistem otonomi daerah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, serta memastikan bahwa otonomi daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Implementasi otonomi daerah dalam sistem politik. 1. Desentralisasi kebijakan. Implementasi otonomi daerah adalah upaya untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi kebijakan melibatkan transfer kekuasaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga mereka dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di wilayah mereka sendiri. 2. Partisipasi politik lokal. Partisipasi politik lokal adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Ini meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta partisipasi dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Partisipasi politik lokal penting untuk memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang diimplementasikan. Baik, pengertian Poltranas. Poltranas merupakan singkatan dari Pola Strategis Nasional. Poltranas adalah suatu konsep yang digunakan dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Poltranas bertujuan untuk mengarahkan pembangunan secara strategis dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran Poltranas dalam otonomi daerah. Terdapat beberapa peran Poltranas dalam otonomi daerah, diantaranya 1. Membantu merumuskan kebijakan strategis. Poltranas berperan dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengembangkan
memberikan panduan dan arah yang jelas dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah sesuai dengan tujuan dan visi pembangunan nasional. Yang kedua, mengkoordinasikan program pembangunan. Poltranas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat daerah. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi dan efektif dari program tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi administrasi. Poltranas berperan dalam memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah. Mereka membangun jaringan kerjasama yang kuat untuk memastikan keberhasilan dalam upaya pembangunan. Keberhasilan implementasi Poltranas akan dijelaskan oleh Sufi. Keberhasilan implementasi Poltranas sebagai berikut. Keberhasilan implementasi Poltranas sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan otonomi daerah. Implementasi Poltranas telah memberikan dampak positif dalam peningkatan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola dan mengatur keuangan serta program pembangunan di daerahnya. Yang kedua, pengurangan ketimpangan. Poltranas juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih tertinggal. Transfer dana yang dilakukan melalui Poltranas memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor lainnya guna menyamakan kesempatan pembangunan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan publik. Implementasi Poltranas memberikan sumber daya finansial yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, memperluas akses kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin dibahas, silakan dipertanyakan kepada pembanding. Baik, pada audiens ada yang ingin bertanya? Baik, saudara Rian dari pembanding. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rian dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa setelah diadakannya otonomi daerah, tetapi masih ada daerah yang tertinggal? Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, saudara Sobri. Nama saya Sobri Satrio dari kelompok 1 ya. Otonomi daerah itu kan memiliki kekuasaan untuk membuat aturannya sendiri. Bagaimana sih proses pembuatan aturan secara otonomi daerah? Terima kasih. Iya kan, otonomi daerah kan punya kekuasaannya masing-masing. Bagaimana bisa punya kekuasaan, apa aja kekuasaannya, kamu bagaimana cara pembuatannya? Baik, silakan saudara Dini. Saudari. Saudari Dini. Perkenalkan, saya Dini Amanda dari kelompok 6. Bertanya, kenapa penyebab otonomi
Baik, silakan saudari Dian. Saya Dian dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Kelompok 6. Kelompok 5. 5. Tidak ada. 6 ada ya? Tulisan di 5. Saya dari kelompok 5 yang ingin bertanyakan mengapa pemerintah harus ada otonomi daerah? Kenapa pemerintah harus ada otonomi daerah? Kok pemerintah sih? Masa di setiap Iya, daerah? di setiap Dari daerah. daerah harus ada otonomi daerah. Mohon maaf, bisa diulangi. Mengapa di setiap daerah harus memiliki Otonomi daerah. Bertanya. 6 bulan. Yang Baik, silakan saudari Rama. Saya menjadi korban dari kelompok 2 ingin bertanya, dan saya bertemu juga dengan pertanyaan saudari Dini. Yang bedanya apa sih peran DPRD dalam sistem otonomi daerah, dan mengapa di setiap daerah itu jika terjadi masalah sudah terlanjur rumit baru tersampaikan ke pusat. Mohon tunggu sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, saudari Grace. Silakan. Oke, saya mau bertanya dalam slide ke-5 tentang implementasi otonomi daerah dalam sistem politik. Bagaimana jika dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan, bagaimana jika dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam otonomi daerah, apa yang terjadi jika tidak terjalan? bagaimana jika dalam mengambil keputusan daerah tidak berjalan? Ya, tidak Melaksanakan. ya, tidak melaksanakan. Baik, ada yang saudari Sakila. Dari kelompok yang pertama ingin bertanya tentang apa upaya berdepan untuk memperkuat kerjasama antar daerah dalam rangka pembicaraan otonomi daerah yang efektif. Dilakukan untuk memperkuat kerjasama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Baik, saudari Ella. Nama saya Rabian dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah bisakah Anda menyebutkan dampak negatif dari otonomi daerah tersebut jika tidak didasarkan untuk kepentingan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian. Yang dimana pertanyaannya itu yang dimana pertanyaan itu mengapa setelah diadakannya otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal. Ada beberapa daerah yang masih mengalami ketertinggalan dan ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Beberapa daerah memiliki sumber daya yang terbatas seperti lahan yang kurang subur atau ketersediaan air yang terbatas. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tersebut. Yang kedua, infrastruktur yang kurang. Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan listrik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah mungkin masih memiliki infrastruktur yang kurang, sehingga sulit untuk menggerakkan pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, keterbatasan keterampilan dan kependidikan.
Kependidikan yang rendah di daerah tertentu dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dalam pelatihan kerja dapat membatasi peluang ekonomi bagi penduduk di daerah tersebut. Yang keempat, ketimpangan pembangunan. Adanya ketimpangan pembangunan ini di antara daerah satu dengan yang lain menyebabkan daerah tertentu tertinggal. Beberapa daerah mungkin telah menerima investasi dan perhatian yang lebih, sedangkan yang lainnya belum mendapatkan perhatian yang cukup. Yang terakhir, masalah tata kelola pemerintahan. Terdapat daerah yang kurang tata kelola pemerintahannya, baik di beberapa daerah juga terdapat menyebabkan ketertinggalan. Contohnya korupsi, birokrasi yang lambat, dan kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat pembangunan daerah. Baik, jadi untuk mengatasi ketertinggalan ini perlu dilakukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Sekian jawaban dari saya. Bila ada yang kurang, Terima kasih sama Pak. Oke, saya mau jawab pertanyaan Dian. Jadi pertanyaannya, mengapa setiap daerah harus ada otonomi daerah? Jadi ada beberapa alasan mengapa setiap daerah sebaiknya harus memiliki otonomi daerah. Yang pertama, perbedaan karakteristik daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi geografis, budaya maupun sosial ekonomi. Jadi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan karakteristik daerah tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada dan mengatasi masalah yang terjadi. Yang kedua, keterbatasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui secara detail kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, memberikan otonomi daerah dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan permasalahan di wilayah dan mengambil kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan otonomi daerah, masyarakat dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di daerahnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, peningkatan efektif dan efisien pelayanan publik. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dan sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Dengan lebih memahami karakteristik daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Terima kasih. perhatiannya. Ulang-ulang, baik. Baik. Saudara Sobri, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana proses terjadinya otonomi daerah. Apa benar begitu? Ya, benar. Baik, akan diperhatikan. Proses terjadinya otonomi daerah dimulai dengan pemerintahan pusat memberikan kekuasaan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur, mengurus sebagian urusan mereka sendiri. Hal ini bertujuan
agar daerah tersebut dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Proses dimulai dengan pembahasan dan penetapan undang-undang yang mengatur otonomi daerah. Pemerintahan pusat dan perwakilan daerah bekerja sama dalam merumuskan undang-undang ini. Setelah undang-undang disetujui, langkah selanjutnya adalah menentukan pembentukan pemerintahan daerah yang independen. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah yang dipilih oleh rakyat setempat, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, serta dewan perwakilan rakyat daerah atau dalam artian DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. Mereka akan bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan-urusan daerah. Dalam otonomi daerah, daerah memiliki kekuasaan dalam mengatur urusan-urusan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perencanaan wilayah, dan lain-lain. Namun, masih ada beberapa urusan yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan moneter. Dalam menjalankan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menganggarkan dan mengelola pendapatan serta membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokasi mereka. Pemerintahan pusat masih memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengembangkan potensi lokal mereka, merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di daerah. Tujuan utamanya memberikan kekuasaan dan kemandirian kepada daerah dalam mengelola urusan-urusan mereka sejalan dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi. Sekian dari jawaban saya. Apabila ingin disanggah. Oke, jawaban Anda termasuk panjang banget tuh ya. Jadi menurut saya ini aja lah. Dari proses pembentukan otonomi daerah pasti kan ada syarat kan, syarat pembentukan otonomi daerah. Nah, itu apa aja? Belum Anda jelaskan tadi. Baik. Syarat pembentukan otonomi daerah. Yang pertama adalah menentukan kebijakan-kebijakan dari daerah tersebut melalui undang-undang dan persetujuan dari pusat. Yang kedua, menentukan kepala daerah tersebut. Dan terakhir, menentukan apa tujuan daerah tersebut agar tercapai tujuannya. Ada yang kurang? Udah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace, yaitu bagaimana dalam pengambilan keputusan otonomi daerah didasarkan oleh rakyat atau daerah. Saya akan menjawab pertanyaan Kayla. Dampak negatif dari otonomi daerah jika tidak didasarkan oleh kepentingan daerah. Jadi beberapa dampak negatif yang akan terjadi jika tidak didasarkan oleh kepentingan daerah. Yang pertama, ketidakmerataan pembangunan. Jika otonomi daerah tidak didasarkan oleh kepentingan daerah, maka ada kemungkinan bahwa pembangunan tidak merata di seluruh wilayah daerah. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah daerah hanya memprioritaskan pembangunan di wilayah tertentu yang dianggap penting atau memiliki kepentingan politik tertentu, sementara daerah lainnya diabaikan. Yang kedua, pertentangan antar daerah. Jika otonomi
Otonomi daerah yang tidak didasarkan pada kepentingan daerah juga dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah daerah tidak mampu mengelola sumber daya dan anggaran dengan baik sehingga pelayanan publik yang diberikan tidak memenuhi harapan masyarakat. Yang kelima, tidak tercapainya tujuan pembangunan. Otonomi daerah yang tidak didasarkan pada kepentingan daerah juga dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah tidak fokus pada kepentingan daerah, sehingga program dan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sekian, bagaimana ada yang dibantah? 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dini, yaitu penyebab otonomi daerah tidak berjalan dengan benar. Itu karena ada dampak rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemajuan suatu daerah dapat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah. Kan kita dengar pada terjadinya korupsi. Berarti kan kayak contoh nih, kayak di Mangga tuh lagi ada penambalan jalan, aspal kan, tapi itu nggak keseluruhan gitu. Apakah itu terjadi dari si pemimpin atau si pekerjanya yang mengelola uang itu? Daerah otonomi kayak misalnya dari ke pemerintah pusat, jadi makanya yang di aspal tuh yang melapor aja. Jadi kalau memang mau semua dilapor, semua di aspal semua melapor gitu. Oh, berarti dia tergantung kepala lingkungannya. Enggak lah, Iya, pemerintah kan? kota lah, pemkot lah, kan beda Iya, daerah lah. beda-beda setiap wilayah kan beda-beda kepala itu. Kalau Helvetia desa Helvetia nggak masuk Medan, ngerti? Dia masuk kabupaten, nggak masuk kota. Kalau kita kabupaten kota. Beda-beda daerah otonomi. Kan dia memang berarti kan mesti dilaporkan dulu ke semua kan. Semua harus dilaporkan kan. Itulah yang kupertanyakan. Ada laporan, ada anggaran baru dikerjain. Iya, itulah dipertanyakan. Nah, selesai. Boleh saya menambahkan jawaban dari Kak Rani mulai bertanya. Pertanyaan dari Kak Dedi, mengapa ada sebagian daerah yang diaspal dan ada sebagian yang lagi tidak diaspal? Jadi pertama yaitu kebijakan antar daerah tersebut, yang kedua data keuangan ataupun data administrasi. Yang baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace. Ya, pertanyaan atau sanggahan mengenai mengapa sebagian daerah tidak merealisasikan tujuan agar mencapai kesejahteraan bersama. Itu termasuk tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Yang pertama, kasus korupsi ataupun nepotisme, yang praktek korupsi dan nepotisme dapat menghambat efektivitas penggunaan sumber daya dan merusak integritas pemerintahan daerah tersebut. Itulah sebabnya beberapa tujuan tidak dapat direalisasikan. Ada yang dimaksudkan? Dia nanya kalau nggak direalisasikan kenapa, apa yang bakal terjadi? Iya. Gini, si Dharma menuliskan ya, di pertanyaannya, daerah kan udah memiliki kekuasaannya sendiri, udah dikasih kebijakan. Kalau kebijakannya itu nggak dilaksanakan atau nggak direalisasikan, apa yang akan terjadi pada daerah tersebut? Itu. Contoh kecilnya ya, jalan lubang, infrastruktur yang kurang. Ya, jawaban seperti itu dia. tentu saja akan menyebabkan banyak sekali dampak negatif seperti kerugian atau menyebabkan beberapa protes dari warga
Semisal menurut saya apabila tujuan dari daerah tersebut tidak direalisasikan bisa menyebabkan kerugian. Contoh jalan berlubang, banyak sampah di sungai maupun yang lain-lain. Sekian. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Syakila. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk upaya yang dilakukan untuk memperkuat hubungan kerjasama antar daerah dalam otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi kebijakan. Implementasi otonomi daerah adalah upaya yang memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah, lalu untuk mengambil keputusan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal tersebut agar memajukan daerah tersebut. Yang kedua, partisipasi politik lokal. Partisipasi politik lokal dibutuhkan untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik tingkat daerah, meliputi partisipasi pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah atau semacamnya untuk memajukan daerah tersebut. Sekian dari jawaban saya. Ada yang ingin disanggah? Saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu peran DPRD dalam sistem otonomi daerah. Itu satu, perannya legislasi, memiliki wewenang membuat peraturan daerah atau perda. Nomor 2, pengawasan, memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah. Nomor 3, anggaran, berperan dalam proses penetapan anggaran daerah. Nomor 4 itu pemberian persetujuan terhadap sejumlah kebijakan penting yang diambil oleh eksekutif daerah. Terus nomor 5 itu mewakili kepentingan masyarakat atau kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Terus nomor 6, apakah saudara sudah dari atau sudah bisa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan sanggahan. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Sekian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.